Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukuranillah wa ba'du. Selamat siang rekan-rekan semua. Masih bersama kami, saya Iman, dan di sebelah kiri saya ada Adi. Bang Adi. Kita dari Banten Uncover. Oke, di konten mingguan kali ini seperti biasa kita mau reaction dari berita-berita postingan terupdate yang ada di Instagram lokal daerah Provinsi Banten lah. Daerah Provinsi Banten. Baik itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kota kabupaten. Oke. Di kesempatan siang hari ini kita mau bahas Instagram lokal apa, Bang? Ini dari postingan Cisauk Update ya. Sekitar 3 hari yang lalu, dan saat ini di tanggal 20 bulan Juli ya. Berarti sekitar tanggal 16-17 ya gitu. Mungkin untuk tahap awal kita sama-sama melihat dulu ya isi postingan ataupun videonya di Cisauk Update ini. Mari kita sama-sama subscribe terlebih dahulu ya kawan-kawan. Oke. Semuanya. Mana nih ada suaranya nih, Bang? Coba gimana Man deskripsi dari videonya Man? Oke, saya bacakan deskripsinya. Cisauk Update. Warga kampung Lamping Kancil, Cibogo, Cisauk digegerkan dengan penemuan sosok mayat pada hari Rabu sore, tanggal 16 bulan 7 tahun 2025. Di saat ini jenazah telah dievakuasi dan tengah dalam proses penyelidikan oleh tim forensik Polres Tangerang Selatan. Namun informasi terakhir mengatakan bahwa ciri-cirinya mengacu pada perempuan yang menghilang beberapa hari ini di Cisauk. Ini deskripsi dari video Instagram, postingan Instagramnya. Yang mungkin beberapa hari yang lalu itu ada penemuan seorang mayat perempuan ya, yang dugaan itu telah hilang dari beberapa hari yang lalu. Mungkin nanti juga ada beberapa informasi ya, kayaknya juga ada dari beberapa komentar nih Man yang mungkin bisa kita lihat nih sumber informasinya, tapi nggak tahu nih valid nggak tahu enggak ya. Kalau dari komentar netizen yang ada di postingan ini, mungkin yang pertama itu ada dari mana Man? Ini kita cari kronologinya dulu ya. Di sini komentarnya singkat-singkat nih. Tuh, baru ini dari Inna.Tiani ya, sekitar 3 hari yang lalu. Dia itu berkomentar di postingan Cisauk Update ini, baru banget ada pengumuman orang meninggal di masjid. Nama beliau yang sudah hilang beberapa hari yang lalu mungkin ya disebut, kirain bukan orang Perum, berduka cita, semoga almarhum husnul khotimah, amin Allahumma amin. Nah, mungkin ini orang ini seperumahan ya, seperumahan sedaerah dengan korban yang ditemukan oleh pihak Polres Tangerang Selatan ya. Kejadian ini gitu tuh. Terus ada lagi gimana teman? Kata temenku nih, kata nu.ree underscore. Kata temenku, beliau ini ada penyakit bawaan yang harusin dia minum obat terus-terusan. Padahal dia semangat banget buat bertahan hidup. Dia kerja di Ayon. Sedih banget dengernya, padahal nggak kenal. Insya Allah husnul khotimah, Kak. Ini nggak cukup ini ya, nggak cukup valid. Gimana kalau kita cari kronologinya dulu, Bang? Ini nggak ada kronologinya nih. Jadi penonton nggak begitu bisa mencerna apa maksud dari video penemuan mayat. Mau lihat di sini? Ya, mungkin dari sumber dari Detik nih. Ada 4 fakta ya, terbitan dari Detik News ya. Tanggal berapa itu Man?
Tanggal Ini 19 Juli ya? di posting tanggal 19 Juli. 4 fakta wanita Cisauk tewas terborgol. Korban juga diperkosa. Pelakunya ada 3 orang. Jakarta, mayat wanita membusuk dengan tangan terborgol yang ditemukan di Cisauk, Kabupaten Tangerang, dibunuh oleh 3 orang. Korban yang berusia 22 tahun diperkosa dan ditusuk secara sadis hingga tewas. Diketahui 3 pelaku pembunuhan tersebut sudah ditangkap polisi dan terancam hukuman mati. Berikut informasinya. Yang pertama itu ada awal mula. Jasad korban awalnya ditemukan di belakang rumah warga di Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli, sekitar sore hari. Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan hampir tidak dikenali. Berarti kondisinya membusuk, man. Sekitar pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, saksi pertama mencium bau tidak sedap, diperkirakan dari kemarin. Mengutip dari kata Kapolsek Cisauk AKP Dadi Arsya saat dihubungi oleh pihak wartawan, mungkin dari Detik News itu. Sekitar Kamis, tanggal 17 bulan Juli tahun 2025. Pada saat saksi berada di semak-semak belakang rumahnya, saksi melihat seperti banyak lalat. Pada saat saksi mengecek ke semak-semak tersebut, saksi melihat seperti ada kaki manusia, ujarnya. Terus polisi mengungkap kondisi korban sudah membusuk. Saat ditemukan, tangan korban juga terborgol. Dia sudah busuk, mukanya sudah tidak dikenali lagi. Kata AKP Dadi Harsya yang merupakan Kapolsek dari Cisauk ya. Korban menggunakan jas hujan pink. Kedua tangan terborgol dan ditutupi oleh semak-semak. Ujarnya saksi ya. Mungkin ini kronologi pertamanya ya. Iya. Yang akhirnya ditemukan sama saksi ataupun warga sekitar ya. Karena ada bau busuk. Terus yang kedua itu ada lalat. Ada lalat. Ya, yang akhirnya saksi tersebut yang merupakan warga sekitar penasaran ya. Akhirnya menyamperi, kemungkinan dugaannya gitu. Dari yang dikutip dari Detik News itu, yang akhirnya melihat ada kaki kaki yang semak-semak gitu, dibungkusi oleh semak-semak tubuhnya gitu. Dan ada jas hujan warna pink gitu ya. Jas hujan warna pink gitu, dan sangat tragisnya itu kedua tangannya juga terborgol terborgol. Mungkin yang kedua nih ada apa Kedua, dari Detik News korban dibunuh mantan pacar. Nih fakta kedua nih. Wanita inisialnya APSD umur 22 tahun. Wanita yang ditemukan tewas di Cisauk, Kabupaten Tangerang, diperkosa hingga dibunuh mantan pacar bersama 2 temannya. Korban dibunuh dengan menagih hutang kepada mantan pacarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, mengatakan peristiwa berasal pada Senin, tanggal 7 bulan Juli. Pelaku RRP umur 19 tahun yang merupakan mantan pacar korban mengajak korban datang ke rumahnya dengan dalih ingin membayar utang 1,1 juta. Saat itu di rumah RRP sudah ada 2 pelaku lainnya, yakni AP umur 17 dan IF umur 21. Ketiganya berkumpul sejak pukul 22.00 WIB dan sudah berencana membunuh korban. Rencana ini dirancang RPP umur 19 tahun tadi karena sakit hati lantaran ditagih hutang oleh korban melalui status WhatsApp hingga melihat foto korban dengan pacar barunya. Jadi pelaku RRP nekat akan membunuh korban dengan menyiapkan pisau, gunting, dan borgol yang tersimpan di kursi coklat teras rumah pelaku RRP. Itu kata Ade Ari kepada wartawan hari Jumat tanggal 18 bulan Juli 2025. Pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, korban pun tiba di rumah pelaku RRP. Korban langsung diajak masuk ke rumah bersama pelaku AP dan IF. Saat itu korban meminta pelaku RRP membayar utangnya, tapi tidak dibayarkan. Saat korban hendak pergi, RRP langsung memiting leher korban dan membekap mulutnya. Ketika korban duduk di motor hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba pelaku RRP memiting leher korban dan membekap mulut korban dengan kedua tangan, serta menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tengkurap. Ujarnya, melihat korban telah jatuh, pelaku AP dan IF tak tinggal diam dan langsung memborgol korban. Bejatnya, para pelaku juga memperkosa korban. Selanjutnya, RRP, IF, dan AP membawa korban ke samping teras rumah untuk disetubuhi bergantian. Buset.
oleh RRP, IF, dan AP dalam kondisi korban terborgol teras rumah. Setelah diperkosa, pelaku RRP langsung mencekik korban hingga membawanya ke sebuah lahan kosong berjarak 30 meter dari rumahnya. Di situ pelaku IF menusuk korban menggunakan pisau dan obeng berkali-kali di leher dan pipi hingga memukul dada korban dengan batu. Setelah melakukan aksinya, para pelaku menutupi korban dengan tanaman agar tidak diketahui masyarakat sekitar. Kemudian para pelaku meninggalkan lokasi dengan membawa handphone dan motor milik korban. Jasad korban ditemukan pada hari Rabu sore tanggal 16 bulan Juli. Setelah warga mencium bau busuk, korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk, wajah rusak, dan tangan terborgol. Keji banget bang ya. Iya. Berarti ini yang harus digarisbawahi ini direncanakan bang ya. Direncanakan. Direncanakan dengan Juga ini kan ada nih pada hari Senin tanggal 7 bulan Juli. Baru ditemukan tanggal 16 bulan Juli. Berarti kan ada senjang waktu sekitar 9 hari man ya. Sekitar 9 hari. Dari si pelaku itu kan diinformasikan yang pertama tuh kata yang dari Instagram tuh komentar tuh ada hilang ya. Orang hilang di sekitar rumahnya tuh. Ternyata baru ditemukan tanggal 16 gitu. Berarti ini kan kejadian sudah cukup lama man ya. 9 hari gitu. Terus juga sedikitnya kecil lah inilah. Maksudnya apa namanya kelas berat man ya. Kasus apa namanya kasus pidananya ini udah ke pembunuhan berencana, terus juga ada pemerkosaannya juga gitu tuh ya. Ini yang mungkin memberatkan ketiga pelaku ini ya. Iya. Infonya juga udah apa namanya udah ketangkep nih ya 3 pelakunya ya. Katanya begitu. Iya katanya. Tapi ini juga ada apa namanya anak di bawah umur ya man ya, 17 tahun ya. Ada umur 17 tahun. Mungkin ini juga jadi apa namanya PR bersama lah bagi orang tua ya. Bagaimana menjaga anak-anak minimal tidak ada dari pergaulan bebas man ya. Yang akhirnya dia terjerumus ya. Kan pergaulan bebas itu bukan cuma perihal apa namanya seks dan narkoba ya. Tapi kan juga dari tindakan-tindakan yang hal-hal yang kriminal ya. Mungkin dari pihak keluarga, baik orang tua ataupun kakak kandung ataupun sekitarnya gitu, agar bisa menjaga lah, jaga juga apa namanya, agar tidak terjerumus dari pergaulan bebas. Terus yang kedua juga mungkin apa namanya ada gimana ya bisa mengontrol emosi man ya. Bisa mengontrol emosi. Iya. Terus juga ini bang, tadi kan ada bahasa motif pembunuhannya kan karena sakit hati juga, karena mungkin pelaku menagihnya via WhatsApp tadi ya, disebar status WA, disebar foto pelaku dan pacarnya katanya. Ini kan mantannya, ini udah mantan, dia udah punya pacar lagi mungkin bang. Iya. Disebar juga identitasnya gitu tuh ya, sehingga membuat pelaku sakit hati. Yang perlu jadi pelajaran juga mungkin ketika kita menagih hutang bang ya. Menagih hutang harus dengan cara-cara lain gitu ya. Jangan sampai nyawa kita juga terancam gitu. Karena tindakan kita ini juga, kita disclaimer nggak menyalahkan tindakan korban gitu tuh ya. Iya. Jadi kan nggak tahu di balik ini apa emang korban sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menagih hutang, Benar. sehingga dia berpikir bahwa ini salah satu cara untuk dia bisa bayar hutang begitu tuh ya. Tapi kejinya itu apa namanya si pelaku ini berencana man ya. 3 orang gitu tuh. Maksudnya ya dibalik itu yang dibilang tadi apa namanya bisa mengontrol emosi ya. Mungkin juga buat si pelaku itu apa namanya sama-sama bagaimana mengelola emosi gitu. Jangan sampai nyawa lah yang jadi taruhannya gitu. Karena kan nyawa itu kan susah ya buat nggak ada apa namanya nggak bisa digantikan gitu ya. Nggak bisa digantikan gitu. Terus yang ketiga ada fakta ketiga bang. 3 pelaku ditangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 3 pelaku pembunuhan. Pada Kamis tanggal 17 Juli, para pelaku dijerat dengan pasal 340 dan 339 KUHP dengan ancaman maksimal pidana mati. Bahwa benar tersangka sudah berhasil diungkap dan diamankan oleh tim gabungan Polsek, Polres, dan Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pelaku 3 orang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam.
Indradi saat dihubungi detik.com pada Jumat tanggal 18 Juli 2025. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal 339 KUHP diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ujar ADRI yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Diketahui ketiga pelaku melarikan diri. Polisi berhasil menangkap para pelaku pada Kamis tanggal 17 Juli di Tegal, Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan Polsek, Polres, dan Ditreskrimum ya, Polda Metro Jaya. Oh, jadi ini pelaku itu kabur man. Kabur ke daerah Tegal, Jawa Tengah ya. Nah, ancaman hukumannya juga nggak main-main bang ya? Iya. Karena mungkin ini pembunuhan berencana gitu bang ya? Iya. Bukan pembunuhan karena tidak disengaja. Artinya ini disengaja dan direncanakan. Benar-benar. Jadi ancaman hukumannya apa bang? Pidana mati ya? Pidana mati. Paling lama 20 tahun kurungan penjara ya? Oh ya, itu kalau penjara seumur hidup. Iya. Ya, semoga hukuman ini setimpal lah dengan tindakannya gitu. Yang selalu diperbuat dari pelaku man. Yang keempat ada apa nih man? Yang keempat ada motif pembunuhan. Polisi mengungkap motif pembunuhan wanita APSD umur 22 tahun ini yang ditemukan tewas terborgol di Cisauk, Kabupaten Tangerang. Korban dibunuh mantan pacarnya RRP karena sakit hati karena ditagih hutang. Pelaku RRP membunuh korban dengan rasa sakit hati, dendam karena korban menagih hutang sebesar 1,1 juta kepada pelaku dengan cara memasang status pada story WhatsApp. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi pada wartawan hari Jumat tanggal 18 bulan 7. Ade Ari menyebut pelaku juga merasa sakit hati karena melihat korban memasang foto bersama kekasih barunya di status WA. Rasa sakit hati korban pun memuncak hingga akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Dan juga korban memasang foto pacar baru pelaku di story WA korban tanpa izin, sehingga membuat marah terhadap korban, sebut Ade Ari. Nih, motif pembunuhannya bang, menurut gue pribadi juga kayaknya sama-sama harus dibenahi sih, antara si penagih dan yang ditagih. Ketika si penagihnya mungkin udah melakukan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus gitu tuh ya, yang ditagih juga harusnya lebih mengerti begitu tuh ya bang. Mungkin kejadian ini bisa nggak terjadi kalau itu hutang dibayarkan. Kalaupun nggak dibayarkan semua, kalau ada itikat baik gitu tuh ya dari si pelaku nih yang ngebunuh tadi, pasti yang bersangkutan juga nih korban nggak bakal menagih dengan cara-cara lain yang emang mengganggu harkat dan martabat si pelaku gitu ya. Karena emang mungkin ini juga cara-cara atau upaya yang udah dilakukan dengan cara baik mungkin nggak digubris gitu ya sama pelaku. Bener bang. Jadi si korban dengan cara lain gitu ya bikin status pada story WhatsApp. Tapi ya kerja bagus juga dari pihak kepolisian ya. Dari cepat dari jeda waktu penemuan mayat terus sampai penemuan si pelaku nih yang kabur di luar wilayah hukum. Ini kan wilayah hukum Polda Metro Jaya ya, yang di daerah Jawa Tengah gitu. Itu kan mungkin daerah wilayah hukumnya Polda Jawa Tengah ya, di Tegal gitu. Ini nggak dijelasin ya kenapa dia sampai ini ya, selain motif gitu bang, sebenarnya latar belakangnya apa sampai dia minjem uang 1 juta gitu tuh kan? Iya. Latar belakangnya apa sehingga dia itu sampai sebegitu teganya gitu tuh ya. Kalau cuma sakit hati doang, otaknya nggak sakit gitu tuh ya, kayaknya dia masih bisa tuh bang menenangkan diri sendiri, bisa mengontrol emosi diri sendiri. Apa emang ada hal lain gitu tuh bang yang mempengaruhi dia, atau emang dia dipengaruhi obat-obatan atau narkoba atau yang lainnya, atau emang dia emang orangnya emosional aja gitu tuh kan, nggak dijelasin sih. Iya, mungkin dari kawan-kawan ya yang tahu informasi lebih lanjutnya ya perihal kasus ini bisa share informasinya mungkin di kolom komentar gitu tuh. Perihal ada kejadian ini gitu tuh.
Tapi yang buat jadi perhatian bersama man, mungkin di lain waktu gitu tuh, buat kita bersama lah Indonesia. Ketika ada hal-hal yang urgensi gitu tuh, hal-hal yang emang kita sekiranya dalam kondisi tidak tenang man ya, tidak tenang gitu tuh. Mungkin ada beberapa tips yang bisa dilakuin tuh biasanya tuh. Ada yang nenangin diri dengan cara duduk terlebih dahulu, minum air putih. Ada yang dengan cara istirahat dulu, tidur gitu tuh. Agar kontrol emosinya itu lebih stabil gitu tuh. Agar tidak melakukan hal-hal kriminal gitu tuh yang bisa merugikan orang lain man. Betul. Apalagi sampai merenggut nyawa man. Nyawa seorang gitu tuh. Kita nggak bisa terbayang juga ya apa perasaan keluarga korban, apa perasaan teman-teman korban gitu ya. Yang memang dia mendidik anaknya dari kecil, merawat dia gitu tuh kan. Hanya karena emosi sesaat ini bisa menghilangkan nyawa orang begitu tuh bang. Iya. Sebelumnya ya kami dari Bang Cover juga turut berduka cita man ya. Turut berduka cita secara mendalam lah atas terjadinya kejadian seperti ini. Buat apalagi ini di sekitar kita, maksudnya di sekitar kita bang. Iya. Di wilayah Banten juga. Iya. Mungkin sudah man. Ada lagi? Mungkin itu yang bisa kami rangkum ya, 4 fakta wanita Cisauk yang tewas terborgol. Mungkin kalau ada tambahan dari penonton-penonton, mungkin ada yang tahu alasan lain yang nggak dirangkum di berita ini, silahkan tulis di kolom komentar bang ya. Mungkin itu sekian dari kami. Saya Iman dan saya Adi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.